Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala muridil waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Ala kulli ni'matin, ala kulli hal. Alhamdulillah, sahabat semua. Semoga pagi ini kita bersama-sama. Dan hari ini kita bersama-sama bisa jalankan aktivitas kita. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang setiap hari kita lakukan. Aktivitas dengan diri pribadi kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Di lingkungan terkecil, di lingkungan terbesar bahkan. Paling tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pergaulan kehidupan kita. Kalau kemudian hati kita punya rasa bergaul dengan orang lain, maka paling tidak ada satu hal yang barangkali perlu kita tanamkan bersama. Mari kita, Allah menciptakan hati kita adalah untuk bagaimana kita memperbesar rasa peduli terhadap orang lain. Melakukan hal yang terbaik. Maka ada orang bilang, pilihlah melakukan dengan hati nurani. Dari sanalah kemudian, kalau semua tindakan, baik secara pribadi, secara keluarga, ataupun lingkungan, secara bersama-sama kita melaksanakan dengan hati kita, maka di sanalah ada kesinambungan antara kita dengan orang lain akan lebih lama. Paling tidak ada salah satu nasihat yang barangkali bisa kita bersama-sama dengarkan. Ada 10 atau yang pertama kami sampaikan 5 kunci membentuk kesatuan hati dalam diri kita. Yang pertama adalah untuk bagaimana kita agar bisa menguatkan hati kita sehingga kita bermanfaat kepada orang lain adalah yang pertama, tidak membenci. Jangan sekali-kali kita mencoba membenci seseorang walaupun bahkan dia berbuat kesalahan kepada kita. Kebencian akan memberikan dampak negatif terhadap bagaimana kita melakukan langkah dalam kehidupan kita. Maka bagaimana agar tidak membesar kebencian terhadap orang lain walaupun mereka salah dengan kita. Doakan agar yang bersangkutan berubah dan menjadi lebih baik. Doa terbaik kepada orang lain adalah mendoakan agar hal terbaik untuk orang lain berubah ketika memang dia melakukan kesalahan di depan kita. Yang kedua adalah tidak berkeluh kesah. Jangan sampai kita melakukan keluh kesah. Karena apa yang kita alami apapun itu, keburukan apapun adalah sebuah proses untuk kita menjadi dewasa. Dalam banyak hal pasti. Sebaliknya,
apa yang bisa kita lakukan. Jalan-jalan. Dibaliknya, balik. Memang Allah lah tempat kita berkeluh kesah. Manfaatkan waktu saat malam. Manfaatkan waktu saat tahajud kita. Manfaatkan waktu saat kita dalam sholat hajat kita. Di sanalah kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah cobalah untuk hidup sederhana. Hidup sebagai bagian dari kita bersama-sama dengan orang lain, maka mari kita lakukan dengan sederhana saja. Tampillah di depan orang lain dengan sederhana, walaupun kita punya kedudukan yang tinggi. Bahkan mungkin harta kita berlimpah. Ini seharusnya yang harus kita lakukan sehingga kemudian empati kita kepada orang lain, simpati kita kepada orang lain juga akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita berikan kesederhanaan kepada orang lain, baik karena kita, apakah karena kepintaran kita. Orang akan lebih melihat kita atau orang lain positif kalau kita tidak berlebihan. Alhamdulillah. Hakikatnya harta, ayam, kepintaran dan lain sebagainya. bubur sumsum, Tampang kita adalah titipan dari Allah. bubur sumsum Tidak ada alasan. tradisional Pak Edi. Kemudian yang keempat adalah kunci kita terletak di bukan hati kita manfaatan kepada orang lain. terletak di depan Kodim 0703. Mari bersama-sama Bantuan Basnas. cara berpikir husnul. Bubur sumsum punya Pak Edi. Meskipun kadang Alun sampai alun-alun Kabupaten Cilacap. Ayah setiap sama persoalan kita dua dapat anak yang kuat-kuat Allah dan ini memberi cobaan. cantik. Tetapi yakinlah bahwa Allah tidak Satunya ganteng nggak ya? lebih dari cobaan. Yakinlah Alhamdulillah Allah sampai jalan. pasti memberi cobaan sesuai dengan kemampuan. Masjid Agung Karena Darussalam. pasti Allah akan mencarikan solusi. Sehat selalu. Di balik setiap cobaan, ujian yang diberikan kepada kita. Berpikir positif, berpikir husnudon terhadap Allah, berprasangka baik terhadap situasi apapun yang sedang kita jalani, insya Allah menjadi bagian yang terbaik untuk kita lakukan, karena itulah yang terbaik dari Allah. Insya Allah akan diberi solusi untuk kita. Yang terakhir untuk part pertama, kunci dari kita menyatukan hati dengan manfaat terhadap orang lain, karena kita bergaul dengan orang lain, adalah selalu tersenyum. Cobalah selalu tersenyum dari hati kita, dari nurani kita. Senyum yang ikhlas, tidak karena mengharap balasan dari orang lain. Walaupun kita terluka karena dihina orang lain, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita
kita dengan ikhlas memberikan senyum, berarti kita memberi dengan ikhlas juga memberi ampunan, mengampuni dia. Karena tidak bisa jadi orang tersebut tidak tahu apa yang dia katakan. Orang tidak tahu apa yang dia maksudkan, sehingga barangkali menyakiti. Dan 5 hal yang barangkali bisa kita lakukan dalam bagaimana agar hati kita ketika bertemu dengan orang lain, ketika kita menyatu bermuamalah dengan orang lain, lebih bisa menempatkan hati kita. Sehingga insya Allah dengan begitu, dengan kita menghilangkan rasa benci kepada orang lain, kita tidak banyak berkeluh kesah. Hidup yang kita tampilkan adalah kesederhanaan dan berpikir positif, berprasangka baik. Kemudian yang terakhir adalah selalu tersenyum saat kita berkomunikasi kepada orang lain walaupun kita dihina. Semoga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita dengan hati kita, dengan pikiran kita, dan dengan hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan yang terbaik kepada orang lain dan bermanfaat kepada orang lain. Semoga Allah meridai kita. Salam hormat untuk kita semua. Semoga aktivitas hari ini menjadi bagian kita menuju kepada mardhatillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrunallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.